Ketika sama naik motor, mungkin waktu sampean belajar, sampean perlu, oh ini gas, ini rem, ini persneleng, ini pedal gas. Ya. Betapa hebat memori yang dimaksud Manu Maya Kosa. Ketika sampean sudah bisa mengendarai sepeda motor atau mobil, ketika jalan, sampean sudah tidak memakai otak. Terus dari pembahasan yang pertama kan Ana Maya Kosa udah sekilas saya kan udah ada gambaran lah ya Mas. Terus untuk yang selanjutnya itu gimana Kang? Step kedua. Yang step keduanya dimensi. Yang dimensi keduanya itu kan ya harus ada berarti Ana Maya Kosa baru Manu Maya Kosa. Manu Maya Kosa adalah kumpulan dari memori. Dan ini masih fisik Mas. Masih fisik. Istilahnya sesuatu yang tidak nyata tapi nyata terasa. Jadi agak halus loh, tapi lebih halus. Nah, bisa sebuah contohnya, sampean patah hati, ya, kan nggak kelihatan. Beda sama luka di tangan. Nah, kalau anakku sampean luka di tangan kelihatan berdarah atau sobek kelihatan. Ya. Tapi kalau Manu Maya Kosa ini dimensi fisik kita yang lebih halus, tapi masih fisik, masih terasa lah. Dan sangat bisa dirasakan Mas. Sebuah contoh, sampean patah hati, nggak kelihatan, nggak ada luka Mas, tapi terasa. Sampean mengalami kebangkrutan, kekecewaan, pasti ini sangat terasa. Tapi kan nggak berbentuk fisik, tapi masih bisa sampai rasakan. Jadi Manu Maya Kosa adalah kumpulan ingatan kita, kesan-kesan kita yang kita kumpulkan sampai detik ini. Dan itu bukan memori otak loh Mas. Setiap sel kita itu menyimpan. Jadi Manu Maya Kosa itu bukan otak, tapi setiap sel kita mempunyai kecerdasan tertentu, ingatan tertentu yang tanpa batas, bahkan melampaui pikiran otak, melampaui berjuta-juta kemampuan otak kita. Contoh, ketika sama naik motor, mungkin waktu sampean belajar, sampean perlu, oh ini gas, ini rem, ini persneleng, ini pedal gas. Ya. Betapa hebat memori yang dimaksud Manu Maya Kosa. Ketika sampean sudah bisa mengendarai sepeda motor atau mobil, ketika jalan sampean sudah tidak memakai otak. Tapi memori yang bekerja. Ya inilah fungsi dari Manu Maya Kosa. Ketika sampean di jalan raya, sampean nggak, oh ini gas nggak lagi Mas, nggak lagi. Oh ini rem nggak, otomatis. Ini yang dimaksud dengan Manu Maya Kosa. Jadi setiap sel langsung bekerja dengan sendirinya. Betapa cerdas Manu Maya Kosa, dimensi manusia kita. Sangat cerdas sekali sampean ajari, nggak bisa lupa. Misalnya ini rokok, sampean sentuh panas, setiap sel sampean pasti ingat, biarpun sampean ditutup, ketika sampean disentuhkan sama api, pasti terasakan. Itu bukan memori otak, tapi tes sel, kecerdasan sel kita.
Bahkan setiap sel kita tuh sangat cerdas. Hanya dengan menyentuh akan mengingat. Kalau misalnya Saman punya anak lebih dari satu, Saman pasti hafal. Ini sentuhan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, pasti hafal. Analoginya seperti itu. Manu Maya Kosa. Itu adalah dimensi manusia. Itu adalah dimensi manusia. Dimensi yang lebih halus lah dari fisik, lebih halus daripada Ana Maya Kosa. Yang lebih halus lagi adalah Manu Maya Kosa. Di situ luar biasa kecerdasannya di tiap sel kita. Dan dua dimensi ini mempengaruhi yang namanya manusia. Sumber penderitaan manusia ada dua dimensi ini. Dua dimensi awal ini. Jadi Ana Maya Kosa dan Mano Maya Kosa. Kebanyakan manusia terikat dari dua dimensi manusia ini. Sumber penderitaan adalah Ana Maya Kosa dan Mano Maya Kosa. Barang siapa yang bisa membuat jarak antara Ana Maya Kosa dan Mano Maya Kosa, di situ adalah kebebasan. Jadi intinya dari yang pertama kedua ini di situ Mas ya. Dan kebanyakan yang mengikat adalah Ana Maya Kosa sama Mano Maya Kosa. Barang siapa bisa melepaskan, misalnya buat jarak sedikit saja dengan Ana Maya Kosa dan Mano Maya Kosa, bahasa lainnya adalah tercerahkan. Cukup membuat jarak sedikit saja. Karena apa? Mano Maya Kosa sama dengan Ana Maya Kosa. Ana Maya Kosa adalah kumpulan dari materi yang diperoleh dari anasir tanah, air, udara, api, dan ruang. Kumpulan yang boleh kita miliki selagi kita hidup di dunia ini. Dan Mano Maya Kosa adalah kumpulan memori yang mungkin kita terwarisi dari siapa manusia pertama kita sampai hari ini. Dan setiap manusia bisa mengakses Mano Maya Kosa dengan syarat ada guru pembimbing ke arah ini. Jadi tetap harus ada gurunya. Harus ada guru, Mas. Harus ada guru untuk memahami Ana Maya Kosa atau Mano Maya Kosa. Kun.